Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan Pancasila. Contoh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita berdoa ya dalam kehidupan sehari-hari itu di pagi hari ya, menurut agama masing-masing gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pengamalan ya konkret dari sila pertama dalam Pancasila ya. Lalu kita saling menghormati ya dengan orang lain ya, tetangga ya. Nah, itu adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan terutama ya, yaitu memanusiakan manusia ya. Dan berbuat adil ya, berbuat adil kita berlaku baik kepada semua orang ya. Tidak pandang bulu ya. Tidak pilih ya. Semuanya kita berbuat baik ya, itu adil ya, dan beradab yaitu kita menghormati orang lain juga merupakan bagian dari adab juga ya, bagian dari adab. Lalu dari semua itu ya, ini masih ada yang masuk. Nah, dari semua itu ya akan menjadikan kita ya sebagai warga negara Republik Indonesia ini ya akan saling bahu-membahu ya, saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan nilai konkret dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia ya. Ini sih sebenarnya lebih kepada ke diskusi ya, diskusi atau lebih kepada ke praktek ya teman-teman ya. Mungkin ya apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman yaitu merupakan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila itu ya. Lalu ketika teman-teman ya terutama yang pernah berorganisasi ya waktu SMA ya, terutama ya, kalau kuliah kan ini kita baru mulai ya, dan juga ternyata ada pandemi ya yang menyebabkan mungkin yang tadinya ingin ikut organisasi jadi tidak terlalu aktif karena dibatasi oleh jarak ya, harus jaga jarak. Memang kalau dalam organisasi itu kan biasanya paling seringnya itu kan bertemu ya, rapat ya, berkoordinasi ya. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, ini yang aktif berorganisasi ya, itu sebenarnya mengamalkan sila keempat ya. Nah, lalu sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebenarnya skupnya lebih luas ya, yaitu kita sama ya dengan sila kedua ya, itu berbuat adil ya, berbuat adil pada seluruh orang ya. Kita bisa menjaga kesatuan ini ya, bisa menjaga kesatuan ini, kita bisa menjaga persatuan ini ya, yaitu merupakan keadilan ya, keadilan sosial. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya. Mungkin teman-teman ada contoh yang lain ya, contoh yang lain yang mungkin tidak jauh seperti itu, yang mana merupakan contoh konkret menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, mungkin seperti itu. Teman-teman ada yang mau ngasih contoh nggak? Boleh nih, salah satu mungkin atau salah dua, salah tiga ya. Kasih contoh. Ya. Ada mau ngasih contoh? Siapa nih? Yang dekat-dekat saya nih, ada Desi Fitri Fajarina. Ada Berliana Putri. Ada Anindya Putri, ada Farah. Ya. Siapa lagi nih? Banyak nih ya.
Guntara. Zahra Saya awalnya. Pak mau coba. Ya, boleh. Siapa? Boleh, mulai? Iya Pak, kalau menurut saya contoh implementasi lain yaitu dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar Pak. Ya. Karena menurut saya itu salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila yang masuk ke Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Karena kan di zaman sekarang itu kan orang-orang atau dari sekolah kan sudah banyak kayak yang belajar bahasa-bahasa dari luar ya kan Pak, kayak bahasa Inggris, bahasa Korea. Nah, kalau menurut saya tidak ada salahnya kita untuk belajar bahasa manapun. Tapi terkadang orang Indonesia itu suka berlebihan gitu Pak, nilai budaya luar. Kayak misalkan orang Indonesia atau saya gitu udah bisa bahasa Inggris dengan pro atau bahasa Korea dengan bagus. Terus malah itu melunturkan nilai-nilai Pancasila yang saya punya Pak. Kayak saya anggapnya bahasa Indonesia itu buruk. Kalau pakai bahasa Indonesia itu kampungan atau lain sebagainya gitu. Padahal kan ya itu emang bahasa kita dan seharusnya ya Pak kayak contoh penerapannya lagi, kita tuh kan kebiasaan Pak kalau ketemu bule di Bali, itu kita yang ngikutin dia buat komunikasi. Padahal dia yang ada di negara kita. Seharusnya ya dia yang harus ngerti gitu, kenapa kita yang harus ngerti bahasanya dia. Iya benar ya. Nah, menurut saya itu sih gitu. ada lagi mau disampaikan? Udah ya. Benar ya. Ini kadang bahasa itu ya. Ini kita sering melupakan ya. Dan benar tadi kata temennya tadi siapa tadi ini? Ya? Parah Maaf. Pak. Oh Farah ya. Nah ini kita terkadang seperti minder ya dengan bahasa Indonesia. Padahal bagus loh. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa, memang bahasa Melayu juga ya, seperti Malaysia atau mungkin yang serumpun ya. Tapi kalau kita lihat ya, kita itu padanan Melayunya itu kita lebih banyak. Contoh kalau di apa namanya negara serumpun yang lain ya, itu lebih dikuasai oleh bahasa Inggris ya dominannya. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah nonton film Malaysia seperti Upin Ipin ataupun apa itu ya, yang lain-lainnya ya, itu kita akan lihat ya, ternyata bahasanya mereka ya itu lebih banyak ke bahasa Inggris memang ditulis secara Melayu ya, misalkan sepeda ya, bicycle gitu kan. Nah mereka tulisannya bicycle ya, sepeda artinya. Kalau kita kan memang artinya memang secara ini sepeda gitu ya. Ya. Nah, ini kita harus bangga ya, harus bangga karena memang Sumpah Pemuda itu kan satu bahasa itu bahasa Indonesia ya kan, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan ya, yang merupakan bahasa induk dari negara ini ya, itu negara Indonesia. Ya memang kita harus bangga dengan bahasa ini dan ya mungkin ketika kita belajar bahasa lain tapi kita jangan sampai melupakan dan bahkan kita merasa malu ya dengan bahasa sendiri. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita itu rasa kebanggaan ya dengan bahasa Indonesia ya. Dan bahasa Indonesia kita pun sebenarnya juga masih banyak kekurangannya kan. Nah, justru ketika kita mempelajari bahasa Indonesia ini secara baik dan benar, itu akan membantu untuk bisa mempelajari bahasa lain ya sebenarnya teman-teman ya. Terkadang yang menyulitkan kita untuk belajar bahasa lain karena kita bahasa Indonesia sendiri juga masih banyak kekurangan ya. Kesalahan dalam pemilihan kosakata ya. Kesalahan dalam tatanan susunan kata-kata ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga masih banyak yang salah gitu kan. Nah, itu salah satu contoh ya bagaimana contoh konkret ya dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan Pancasila ini. Ya, yaitu bahasa ya. Dan juga bahasa ini sangat penting teman-teman ya. Bahasa ini ternyata memiliki kalau dibilang tuh apa ya? Ada sesuatu ini ya, pesan rahasia ya dalam bahasa itu
dalam penulisan bahasa itu terkadang itu mengandung banyak makna ya, mengandung banyak makna ya. Nah, itu dari segi bahasa ya. Oke, ada yang mau ingin berbagi sharing-sharing mengenai contoh konkret ya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Ayo boleh. Siapa tadi tuh udah nyalain mic? Speakernya udah dinyalakan? Yang laki-laki boleh tuh. Tadi kan perempuan. Mana laki-laki? Farel Aditya. Rel? Ada Rel? Ada Farel? Mana nih? Atau Haikal? Haikal Bicak. Haikal? Ini pada kemana ini? Ayo yang laki-laki mana yang laki-laki? Kenapa pada tiarap semua ini? Guntara Tirta hadir, Pak. Oke, iya. Lanjut. Silakan sharing. Ayo sharing. Siapa tadi? Guntara ya? Ayo Guntara mana Guntara? Guntara Tirta tadi ya? Kok langsung diam? Contoh sederhana aja teman-teman ya. Tadi kan Farah ya. Sudah memberikan contoh tuh. Sederhana banget kan. Mungkin ada lagi yang lainnya. Yang saya boleh. Ya. Ini apa? Terkait dengan implementasi sila ketiga Persatuan Indonesia. Kan Indonesia ini negara yang demokrasi, jadi bebas dalam mengutarakan pendapat apapun itu, tapi harus ada batasnya. Jangan karena melakukan hal-hal yang mengutarakan pendapat dan lain-lain seperti aksi-aksi gitu, malah bikin persatuan Indonesia itu runtuh, terpecah-pecah gitu loh. Jadi niat baik untuk mengutarakan pendapat, tapi tetap harus ada batasnya. Harus melihat juga nih, harus ada batas saja gitu, biar persatuannya tetap terjaga, kedamaiannya tetap terjaga, dan implementasi demokrasi di Indonesia juga tetap dilakukan sesuai dengan ya bentuk negara gitu. Ya, gimana? Masih ada lagi? Itu aja ya. Ya, jadi benar ya. Jadi ketika kita aksi misalnya, contohnya tadi ya, kan kita juga harus menjaga adab ya, terus ya sopan santun kita ya. Jangan sampai merusak tanaman ya, jangan sampai menginjak rumput ya kalau bisa ya. Terus membuang sampahnya juga harus dijaga ya. Jangan buang sampah sembarangan ya kalau jajan ketika di jalan itu ya, ketika sedang aksi atau apapun itu ya. Terus juga kan kemanusiaan kan juga selain
itu juga kita harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ini juga kita harus memanusiakan manusia yang lain. Artinya apa? Jangan sampai ada keluar kata-kata kotor ya, keluar kata-kata yang menjatuhkan orang lain ya. Dan juga harus tetap menjaga persatuan ya. Tetap menjaga persatuan. Ya benar ya. Jadi dalam mungkin bagi dunia mahasiswa itu yang pernah aksi ya memang benar harus dijaga itu semua ya. Karena jangan sampai kita niatnya baik mengutarakan pendapat ya, tapi kita kebablasan gitu ya. Ya. Mana? Ada lagi mau ingin mengutarakan pendapat ya? Ini merupakan pengamalan Pancasila juga nih ya. Ada lagi? Ya laki-laki nih kok kalah nih sama perempuan nih 2-0 nih. Iniannya nih mengutarakan pendapat yang kalah nih. Ayo yang laki-laki. Laki-laki siapa aja sih? Kuntara ya. Audira. Berliana Putri. Dava Ataf. Dava Ataf. Ada yang mau di ini kan? Ya, boleh. Kenapa, Pak? Ya, silakan. Saya baru join, Pak. Contoh pengamalan Pancasila. Pengamalan konkret. Oh, dalam kehidupan. Iya. Contoh sederhana aja, nggak usah yang kayak misalnya Pancasila, sila pertama, saya punya tetangga yang non Muslim, terus dia merayakan Natal. Biasanya kalau orang Natalan gitu kan kumpul-kumpul, terus berisik. Saya memaklumi karena itu adalah tradisi mereka. Gitu, Pak. Oh iya, itu lebih ke persatuan Indonesia sebenarnya ya, menjaga persatuan ya, memaklumi ya. Nah, terus ada lagi? Oh, udah itu doang ya. Ya, memang Iya, kita harus menjaga persatuan ya, memaklumi ya, ya bertoleransi lah ya, artinya biarkan tuh. Asal saling menjaga ya, kita saling menjaga. Ayo nih yang laki-laki, mana lagi nih yang laki-laki nih? Saya Pak Udir, Pak, mau nambahin, Pak. Ya, boleh. Di sila kelima, keadilan sosial. Ya. Seperti yang kita lihat di dalam masyarakat, kesetaraan sosial yang sosial itu belum benar-benar diatasi oleh negara kita. Masih banyak para masyarakat itu yang dalam proses kesehatan, untuk mendapatkan hak dan kewajibannya itu tidak sesuai dengan kedudukannya. Bahwa mereka itu sama di mata hukum, tetapi mereka semua masih memandang bahwa kedudukan itu adalah suatu hal yang penting, seperti jabatan, kekuasaan. Jadi masyarakat bawah itu banyak yang tidak tersentuh, lebih dominan ke masyarakat atas, Pak. Iya. Iya ya. Memang kita sekarang ini, gimana? Ada lagi? Udah ya? Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya, memang belakangan ini kita memang lebih banyak terpengaruh ke paham materialisme ya, materialistis ya. Jadi melihat sesuatu itu pada materi ya. Nah, ini bahaya ya. Materialisme atau materialistis ini
terkadang menjadikan segala sesuatu itu melihat pada materi atau benda, ya, sehingga nilai-nilai luhur pada Pancasila ini kalau kita tidak jaga ini bisa tergerus terus dan bahkan kita bisa kehilangan ya Pancasila kita ya akibat dari kondisi yang sangat didominasi oleh paham materialisme ini ya, paham kebendaan. Jadi melihat segala sesuatu pada benda ya, kekayaan, kekuasaan, jabatan ya. Karena itulah ya, kalau bahasa itu apa, harta tahta sedekahin aja ya. Sedekahin aja ya. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila ini gitu. Yang pertama ya bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ya melihat semua orang itu harusnya sama gitu kan. Di sisi Tuhan itu sama ya kan. Nah, yang akan membedakan ya Tuhan itulah yang akan memberikan pembedaan gitu ya. Tapi dalam bertingkah laku ya, bertingkah laku kita tidak boleh pilih-pilih gitu ya. Dalam tingkah laku kita tidak boleh pilih-pilih. Ya, ketika kita mau sopan, kita harus sopan pada semua orang ya. Ketika kita ingin kebaikan pada semua orang itu ya. Memang kita sekarang ini ya, ini yang harus kita jaga, yang harus kita dibilang tuh lakukan ya, yaitu kita menjaga Pancasila ini jangan sampai generasi kita ini tergerus ya Pancasilanya oleh nilai-nilai materialisme itu ya. Memang benar sekali ya. Jadi sekarang ini kita lebih dipengaruhi oleh paham materialisme yang sangat berbahaya ya. Akibat dari liberalisme ya, kebebasan ya. Nah, itu sekularisme ya. Nah, itu sangat berbahaya dan dapat menggerus Pancasila kita ya. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Ini kalau di RPS sih merancang kegiatan situasi yang mirip dengan penyataan. Nah, cuma ini agak-agak sulit ya karena teman-teman kan di sini jadi ada kelompok yang mungkin ada kelompok yang menjadi yang diayomi, ada yang mengayomi gitu ya. Sepertinya seperti itu. Tapi ini kayaknya agak sulit. Mungkin lebih kepada kein aja kita ya, pengalaman kita. Ya, pengalaman kita dalam pengamalan ya. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Saya mau bertanya, boleh nggak Pak? Boleh. Kan menurut saya untuk implementasi nilai Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia, itu kan sulit sekali ya Pak, mulai dari para pejabat pemerintahnya, apalagi sistem politik Indonesia, itu menurut saya sebenarnya membawa masyarakat Indonesia untuk tidak bersatu Pak, karena dengan perbedaan pendapat itu muncullah kaum-kaum yang sensitif, terus nanti nyebarin isu dan buat memecah nilai persatuan kita ini Pak. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak dan saran Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua tuh gimana ya Pak? Ya, benar sekali keadaan sekarang ini. Tapi gini, itu biarkanlah mereka ya. Mereka mengamalkannya seperti itu, biarkanlah. Nah, bagaimana itu akan kepada kita sendiri saja, ya. Kita tetap harus menjaga persatuan ya. Jangan istilahnya kalau dibilang itu jangan terlalu terpengaruh oleh berita-berita negatif ya. Kalau bahasanya Deddy Kobus itu apa tuh yang pas itu. Jadi udahlah istilahnya kita produktif aja lah gitu loh. Kita lakukan kebaikan aja gitu. Biarkanlah kalau misalnya kita dipusingin oleh hal-hal yang seperti itu, kita kapan berbuat baiknya gitu loh. Ya. Biarkanlah itu lewat gitu ya. Biarkanlah mereka itu lewat, toh juga mereka juga kan istilahnya manusia yang memiliki batasan umur gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman ya
teman-teman semua ini kan generasi-generasi baru nih ya. Nah, generasi-generasi teman-teman ini generasi-generasi yang akan menggantikan mereka semua ya. Istilahnya yaudah biarkanlah mereka, kita bukan lembaran baru aja. Mereka toh juga nanti akan istilahnya akan habis sendiri gitu loh ya. Masa kita mau apa lagi, susah juga kan kalau apa namanya terlalu mengurus mereka gitu ya. Nah, biarkanlah mereka, nah kita gitu loh ya. Kita ya udah kita bikin sesuatu yang baik aja gitu. Suatu kebaikan aja. Toh juga susah juga kan kalau mengurusin mereka terus kan habis waktu ya. Hanya untuk hal-hal yang kurang produktif ya.